itu udah dikasih kan teman kemarin. Pak, ini di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam menghadapi globalisasi dan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, berkualitas, dan responsif terhadap masalah-masalah lingkungan masih sangat diperlukan. Berdasarkan hal itu, dibentuklah Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro pada tanggal 21 Oktober 1998. Sampai saat ini student body kami mencapai sekitar 560-an mahasiswa dan alumni itu juga sudah berkecimpung di berbagai bidang keahlian, baik di swasta maupun di pemerintahan dan juga di wirausaha di bidang lingkungan tentunya. Kami memang mempunyai visi untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang terampil, yang profesional, yang siap dikembangkan di bidang lingkungan, baik di bidang pengendalian pencemaran udara, di bidang pengendalian pencemaran air, maupun di pengendalian pencemaran tanah, dan juga termasuk di dalam pengelolaan maupun pengolahannya. Program ini juga menyiapkan lulusan yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang teknik lingkungan melalui kurikulum dan metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa bekerja dan belajar serta berdampingan dengan para tenaga pengajar dan para peneliti yang akan membimbing dan mengawasi penelitian mereka. Program ini juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berkembang secara individu melalui program interaksi dengan masyarakat profesional, kegiatan seminar, dan forum ilmiah. Hal yang perlu saya tandaskan di dalam pengembangan Departemen Teknik Lingkungan, tentu ke depan itu orientasi terhadap lapangan itu sekarang tuntutannya harus dilengkapi dengan inovasi. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab pengembangan inovasi di dalam konteks pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab dari departemen dalam hal ini dosen dan teknik tenaga kependidikan, namun juga tanggung jawab bersama para mahasiswa dan alumni di dalam kaitan ini. Sehingga diharapkan alumni dan mahasiswa memberikan kontribusi yang utuh terhadap pengembangan daripada Departemen Teknik Lingkungan ini, sehingga ke depan bisa mengisi semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sehingga lini-lini pekerjaan yang mampu bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan teknik lingkungan bisa kita raih. Jayalah Departemen Teknik Lingkungan, jayalah Fakultas Teknik. Aliran Sungai Citarum di Kerawang, Jawa Barat diduga tercemar limbah pabrik. Limbah industri, puluhan ikan di sepanjang aliran kali Sadang Cibadak mati massal. Saluran air yang mengalir ke Sungai Citarum dipenuhi busa yang diduga limbah pabrik. Praktek tambang emas ilegal mengakibatkan Sungai Kapuas dan Sungai Batang tercemar. Gugusan Mega ialah kiasan singgasana, menyuruh lega di bukit semesta. Lingkungan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Melanglang menari di pijakan buana. Gugusan Maya pada mulai binasa akibat tangan-tangan berulah tak bertanggung jawab. Perlahan runtuh, menunduk pilu dikekang kejamnya malam. Jeritan kesakitan menyuara di penjuru semesta. Mengais secuil harapan
tertawa di balik ketir. Akankah mata ini rela menatap si buana terlena? Akankah insan Tuhan hanya berpangku menunggu si pemusnah berlaga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era ini penting bagi kita semua ikut berpartisipasi di dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Hadirnya IPSA merupakan terobosan besar yang merupakan wujud kepedulian dan dukungan Departemen Teknik Lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan di dalam upaya-upaya berinovasi dan mempelopori teknologi lingkungan berkelanjutan di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Oleh karenanya, kami mengundang perusahaan Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi di dalam IPSA 2023 dengan mencurahkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu semua. Demikian kami tunggu di IPSA 2023. Kami tunggu. 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 Kami tunggu Di IPSA 2023. Baik, sebelum acara dimulai, dimohon kepada para peserta untuk mengganti nama sesuai dengan format yang sudah disesuaikan oleh panitia, yaitu nama underscore nama perusahaan. Saya ulangi sekali lagi, nama underscore nama perusahaan, serta dimohon untuk mengikuti acara hingga acara berakhir dengan menyalakan fitur kamera dengan virtual background yang telah disediakan, serta mematikan mikrofon jika tidak diperlukan. Terima kasih. Serta izin mengingatkan untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang tertera pada kolom komentar. Sekali lagi, sebelum acara dimulai, dimohon kepada para peserta untuk mengganti nama sesuai dengan format yang sudah disesuaikan oleh panitia, yaitu nama underscore nama perusahaan. Serta dimohon untuk mengikuti acara hingga acara berakhir dengan menyalakan fitur kamera dengan virtual background yang telah disediakan, serta mematikan mikrofon jika tidak diperlukan. Serta izinkan saya untuk mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang tertera pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Sosialisasi Ecotech Pioneer and Sustainability Award 2023. Yang terhormat, Kepala Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Insinyur Sudarno, Sarjana Teknik, Master of Science. Yang kami hormati, jajaran dosen Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro,
serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan peserta sosialisasi EPSA 2023 yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Gevira Naja Algebra serta rekan saya, Reza Aditya Hafiz, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara sosialisasi EPSA 2023 pada pagi hari ini. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum memulai acara, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu sesi dokumentasi, kepada para panitia dapat dipersiapkan. Untuk itu, izinkanlah kami untuk memimpin sesi dokumentasi pada kesempatan kali ini. Tes. Oke, bersiap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya mengingatkan lagi untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang sudah tertera pada kolom komentar. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, dimohon pada para peserta dapat mengambil sikap siap dan mendengarkan dengan hikmat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sudarno, Sarjana Teknik Master of Science selaku Kepala Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Kepada Bapak Sudarno kami persilakan. Baik, terima kasih MC.
minta informasi apakah suara saya bisa didengar dengan jelas. Sudah bisa didengar dengan jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi rahmat serta berkatnya, sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara EPSA 2023 dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin sekalian, isu lingkungan hidup semakin hari kian menguat, baik dalam ruang lingkup nasional maupun global. Permasalahan lingkungan merupakan peristiwa anomali yang umumnya melibatkan komponen alam, dan terjadinya permasalahan lingkungan hidup disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor manusia. Tentu saja aktivitas manusia dalam menyokong kehidupan sosial dan ekonominya memiliki andil yang cukup besar dalam menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berujung dengan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. Seperti yang kita ketahui, untuk memenuhi kehidupan sosial dan ekonomi, tak sedikit manusia yang mengorbankan kelestarian lingkungan. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagai seorang sivitas akademika, perguruan tinggi berperan penting dalam mencetak generasi penggerak dan penerus bangsa di berbagai bidang serta menempa generasi yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan dan manifestasi mimpi para pemimpin pendahulu. Khususnya sebagai engineer yang bergerak di bidang lingkungan, perguruan tinggi seperti kami di Departemen Teknik Lingkungan berperan dalam menghasilkan generasi yang berinovasi dengan pemikiran yang revolusioner, yang inovatif, yang haus akan kebaruan terhadap dampak teknologi terhadap lingkungan, serta melek akan fenomena yang terjadi di sekitar manusia, terutama yang berdampak pada lingkungan. Bapak, Ibu yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan, hadirnya EPSA merupakan sebuah inovasi besar, ide yang kreatif yang menunjukkan kepedulian serta dukungan Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro terhadap upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam berinovasi dan mempelopori pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi ramah lingkungan dalam lingkup perusahaan tersebut. Oleh karenanya, kami Departemen Teknik Lingkungan mengundang seluruh perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam event ini dengan mencurahkan inovasi-inovasi, mencurahkan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu semua. Dan harapan kami dengan adanya kegiatan EPSA 2023 ini, diharapkan saudara-saudara sekalian dapat memahami dan mengerti apa saja yang nanti perlu diketahui dan mekanisme apa yang harus dipenuhi dalam mengikuti EPSA 2023. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan sosialisasi ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih ke semua hadirin yang hadir di sini dan juga para panitia. Kurang lebihnya kami dari Departemen Teknik Lingkungan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudarno yang telah bersedia untuk memberikan sambutan pada acara sosialisasi EPSA 2023. Baik, memasuki acara selanjutnya yang merupakan Selayang Pandang. Selayang Pandang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Syafruddin, Certificate d'Etudes Superior, Magister Teknik Insinyur Profesional Madya, yang merupakan dosen Departemen Teknik Lingkungan, sekaligus salah satu founding father atau pendiri Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Kepada Profesor Syafruddin, kami persilahkan.
Suara saya kedengaran ya ini? Sudah terdengar, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Berbagai studi menyatakan bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia masih terbuka lebar. Ke depan, tentu industri yang berbasis teknologi dan digitalisasi sangatlah diperlukan di dalam rangka engine of growth pertumbuhan bagi masyarakat dunia yang tentunya nantinya akan membutuhkan sumber daya manusia yang bertalenta dan memiliki teknopreneur yang sangat tinggi dan bersaing. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan SDM harus beriringan dengan pengembangan lulusan yang inovatif dan berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan. Seiring dengan transformasi tersebut dan semakin pesatnya perkembangan teknologi, tentu perguruan tinggi sebagaimana Departemen Teknik Lingkungan tentunya atau Fakultas Teknik tentunya sebagai penyedia SDM untuk industri harus mampu menyeimbangkan dinamika perubahan terutama di sektor industri. Dengan demikian juga harus melakukan adaptasi baik dari sisi kurikulum, sisi pekerjaan nantinya, kompetensi dan sebagainya, maka perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting yang nantinya menjadi game changer di dalam tantangan dan perubahan yang dihadapi masyarakat, terutama pada pertumbuhan industri saat ini. Perguruan tinggi diharuskan mampu menghasilkan lulusan yang memberikan kepribadian tangguh, berkemampuan unggul, cerdas, kreatif, sehingga mampu bersaing dengan industri-industri di tingkat negara lain. Terutama di Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya pertumbuhan industri di dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Keberadaan perguruan tinggi mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam hal ini. Nah, oleh karena itulah 3 hal yang sangat penting di dalam kompetensi perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sangatlah penting. Nah, oleh karena itulah, maka berangkat dari umur Departemen Teknik Lingkungan yang sudah 25 tahun ini akan melakukan satu inovasi di dalam rangka menjaga kesinambungan antara hubungan antara lulusan Departemen Teknik Lingkungan dan industri, maka program EPSA ini diluncurkan. Dalam perayaan berdirinya Departemen Teknik Lingkungan yang ke-25 tahun ini, maka gagasan EPSA merupakan ajang pemberian penghargaan kepada setiap perusahaan yang telah memberikan komitmen dalam memberikan inovasi teknologi dalam upaya menjaga stabilitas dan keberlangsungan daripada lingkungan di sekitarnya. EPSA atau Ecotex Pioneer and Sustainability Award ini merupakan satu inovasi baru yang dimiliki oleh Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Lingkungan dalam hal ini Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dalam rangka mengikut sertakan, menghubungkan antara universitas sebagai lembaga keilmuan dengan industri yang nantinya menjadi pematik bagi seluruh kegiatan industri dalam berbagai sektor agar sesuai dengan aspek yang ada di dalam lingkungannya. Nah, oleh karena itulah maka EPSA didasarkan dengan tujuan yang pokok di dalam hal ini yang mengadopsi 17 tujuan yang termuat pada Sustainable Development Goal atau SDGs yang di dalamnya termuat berbagai target masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan.
Diharapkan dengan ajang ini, segenap sivitas akademika Departemen Teknik Lingkungan dan juga segenap para pengusaha dalam hal ini di tingkat industri menjadikan ajang ini sebagai wadah inovasi dalam menciptakan gagasan revolusi yang berfokus pada lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan eksploitasi sumber daya alam, di mana salah satunya industri adalah yang mampu memanfaatkan di dalam pengembangan sumber daya alam tersebut. Ke depan, diharapkan EPSA yang akan dilakukan pelaksanaannya pada setiap kurun 1 tahun sekali tentunya diharapkannya nanti akan bisa memberikan inovasi baru berkaitan dengan kompetensi di tingkat industri yang mengusung berbagai topik yang harapannya berbagai perusahaan dapat memiliki topik yang sesuai dengan arah geraknya serta mampu menghasilkan inovasi yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Terutama kinerja perusahaan yang mampu memberikan stabilitas dan keberlangsungan yang seiring dengan eksploitasi sumber daya alam, namun tidak bertentangan dengan aspek lingkungan. Beberapa topik yang dihadirkan dalam ESPA nantinya tentu diharapkan mampu memberikan kestabilan di dalam aspek lingkungan. Nomor 1 barangkali yang perlu kita lihat di dalam sebuah perusahaan adalah green power innovation, yaitu penerapan sistem manajemen energi di dalam sebuah industri melalui inovasi teknologi atau program yang mampu meningkatkan efisiensi energi. Kedua, low carbon innovation yang mampu mengembangkan inovasi rekayasa teknologi atau program yang memberikan minimalisasi terhadap risiko pencemaran maupun emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akibat adanya aktivitas industri tersebut. Yang ketiga, eco hazard innovation yang mengembangkan inovasi teknologi atau program dalam rangka mengurangi jumlah dan memanfaatkan kembali limbah B3 yang dihasilkan sebagai amanah Undang-Undang Cipta Kerja atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang keempat, eco cycle innovation, yaitu mengembangkan inovasi teknologi atau program dalam mengatasi limbah padat non B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menerapkan implementasi 3R, baik reduce, baik reuse, baik recycle-nya. Yang kelima, hydrosmart innovation, yang artinya memberikan upaya di dalam meminimalisasi intensitas pemakaian daripada sumber daya air, serta berupaya untuk menurunkan beban cemaran dalam air limbah yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan sebelum dibuang ke sumber daya air. Tentunya yang akan berkaitan dengan aspek lingkungan. Mengingat sumber daya air ini adalah tidak hanya diperuntukkan pada sesuatu yang sempit, namun juga merupakan multifungsi dari keberadaan daripada sumber daya air. Yang keenam, ecosystem protection innovation yang mampu mengembangkan inovasi teknologi yang dapat mempertahankan dan merestorasi keanekaragaman hayati di lingkungan perusahaan. Diharapkan dengan 6 inovasi tersebut, mudah-mudahan perusahaan dapat mengambil hikmah di dalam industrinya, sehingga benar-benar industri itu memberikan kontribusi terhadap produktivitas daripada industri itu yang tidak bertentangan dengan aspek lingkungan. Berbagai topik yang kami hadirkan tadi hendaknya nanti dapat disesuaikan dengan kondisi realitas perkembangan daripada zaman ini. Tentunya seiring dengan pertumbuhan daripada teknologi yang beriringan dengan pengembangan akademik di dalam pengembangan daripada Universitas Diponegoro.
Kami harap dengan adanya inovasi baru dari Departemen Teknik Lingkungan yang tahun ini diproklamirkan, yang mudah-mudahan ini akan sampai ke depan, ya, sampai ke depan mungkin dengan bertahun-tahun nantinya diharapkan seluruh perusahaan, seluruh aktivitas industri, seluruh pengusaha-pengusaha industri dapat mempertahankan eksistensi produktivitas hasil industrinya benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam pengelolaan lingkungannya. Oleh karena itulah, maka kalau boleh kita sebut dengan harapan kita bukan mewarisi bumi ini dari nenek moyang, melainkan kita meminjamkannya dari anak-anak cucu kita. Oleh karena itulah, ini yang merupakan harapan dari kami sebagai founding father dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Jayalah Departemen Teknik Lingkungan, jaya Fakultas Teknik, dan jaya lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Syafruddin yang telah bersedia untuk memberikan slayang pandang pada acara sosialisasi EPSA 2023. Sebelumnya, izin mengingatkan untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang telah tertera pada kolom komentar. Terima kasih. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah penjelasan mengenai mekanisme penilaian EPSA 2023. Pemaparan mekanisme penilaian akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Winardi Dwi Nugraha, Magister Sains. Kepada Bapak Winardi, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Acara. Suara saya sudah bisa didengar dengan baik ya? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Seluruh peserta yang hadir di dalam sosialisasi EPSA atau Ecotech Pioneer and Sustainability Award. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada Departemen Teknik Lingkungan, terutama Ketua Departemen Dr. Sudarno, serta jajarannya, kemudian rekan-rekan dosen di Teknik Lingkungan, serta Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi EPSA pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu ya secara online di kegiatan sosialisasi ini dalam keadaan sehat. Senantiasa kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Departemen berkaitan dengan usia teknik lingkungan yang 25 tahun, demikian juga tadi disampaikan oleh Prof. Syafruddin dengan berbagai macam progres perkembangan yang sudah kami atau sedang kami kerjakan dan kami alami saat ini, dan kemajuan-kemajuan yang sudah ada. Kami melihat bahwa dari pengalaman kami di Departemen Teknik Lingkungan dan juga di lingkungan Fakultas Teknik, perkembangan inovasi-inovasi berkaitan dengan atau yang terkait dengan kinerja lingkungan, misalnya berkaitan dengan energi, penurunan emisi, kemudian kinerja pengelolaan limbah B3, non B3, kemudian konservasi air, dan berkaitan dengan biota yang konservasi keanekaragaman hayati. Maka sebenarnya dari cerita-cerita, data, penelitian, jurnal-jurnal yang sudah ditulis baik di kalangan teman-teman di Undip, terutama di Fakultas Teknik, dan juga pada perjumpaan-perjumpaan di seminar, bahwa sebenarnya inovasi-inovasi di dalam berbagai hal tersebut, tadi bidang-bidang pengembangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati,
itu sudah sangat luar biasa ya. Banyak sekali invention begitu oleh para inovator-inovator, oleh para inventor-inventor dalam berbagai bidang tadi, terutama berkaitan dengan sumber daya alam dan juga keanekaragaman hayati. Hanya memang kadang-kadang temuan-temuan tersebut baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi-praktisi di berbagai perusahaan seringkali tersimpan rapi begitu ya. Tersimpan rapi itu artinya digunakan sendiri oleh kalangan perusahaan tanpa misalnya ada kesempatan atau diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada khalayak umum ya, atau perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan sebagainya, bahwa ternyata ada temuan-temuan atau invention di berbagai bidang tersebut kaitannya dengan eko-inovasi itu yang sebenarnya bermanfaat begitu. Nah, dengan dasar pemikiran tersebut maka Departemen Teknik Lingkungan mencoba ini di kesempatan usia 25 tahun, jadi ini seperempat abad, ini sebagai milestone begitu ya, mencoba untuk lebih banyak berperan di dalam upaya untuk memajukan dan melestarikan serta melindungi lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya begitu. Dengan membuat satu program Ecotech Pioneer and Sustainability Award atau EPSA ini, sehingga nanti diharapkan invention dari para inventor di berbagai perusahaan ini sekecil apapun itu bisa dimunculkan begitu ya, sehingga dapat dijadikan sebagai semacam benchmark begitu ya, benchmark kemudian ditiru begitu, diimplementasikan juga di perusahaannya bila memungkinkan, terutama perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, berangkat dari itulah maka kami Departemen Lingkungan mengadakan semacam award begitu ya, EPSA. Jadi ini nanti merupakan ajang untuk penghargaan ya bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan inovasi-inovasi teknologi dalam upaya dan juga konservasi keanekaragaman hayati dalam upaya untuk memajukan, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di tanah air kita tercinta. Baik, itu sebagai introduksi begitu ya, pembukaan di awal berkaitan dengan program EPSA ini. Bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Jadi berdirinya EPSA ini bertujuan untuk memberikan apresiasi ya kepada perusahaan, sekaligus dapat memicu perusahaan di seluruh Indonesia agar mengembangkan potensi dalam membuat berbagai inovasi teknologi yang melindungi lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Safruddin ya, dikaitkan dengan SDGs. Kalau Bapak Ibu kan juga di dalam praktek keseharian, saya kira juga sudah menerapkan hal tersebut, membuat inovasi di bidang lingkungan ya, eco innovation, juga konservasi keanekaragaman hayati dengan tujuan untuk tadi melindungi lingkungan. Di SDGs-nya dengan 17 tujuan tadi kan masuk ke sana ya. Jadi memang kalau dilihat dari misalnya nanti Bapak Ibu hitung itu hasil SDGs itu memang kalau per perusahaan kecil Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau itu dikumpulkan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, maka itu akan memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi tujuan pembangunan berkelanjutan ya negara kita. Nah, ini juga nanti merupakan sumbangan yang SDGs yang besar juga bagi dunia ya, yang berasal dari Indonesia. Kemudian pesertanya adalah seluruh perusahaan di Indonesia yang berkesempatan menjadi peserta EPSA, yang dapat menjadi peluang bagi setiap orang untuk memperoleh penghargaan atas inovasi dan dedikasi yang telah diberikan dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Sebetulnya kan kalau di keseharian juga ya,
Bapak Ibu kan sudah menerapkan itu hal ekoefisiensi ya, produksi bersih, teknologi bersih ya, source reduction dan sebagainya, waste minimization, yang semuanya itu sebenarnya tujuannya untuk agar proses industri ini makin efisien begitu ya. Efisien itu artinya penggunaan ada konservasi di sana dan penggunaan sumber dayanya makin efisien begitu ya, makin efisien. Dengan penggunaan sedikit tapi hasilnya bisa lebih besar atau sama atau lebih besar begitu. Kemudian juga upaya-upaya untuk apa itu ya. Jadi di industrial proses itu nanti akan coba untuk diarahkan kalau Bapak Ibu sudah menerapkan misalnya produksi bersih, waste minimization ya, cleaner production itu untuk mencoba untuk di proses industri itu nanti seiring dengan atau mirip-mirip dengan natural ekologi begitu ya. Jadi ekologi lingkungan di mana misalnya nirlimbah begitu ya, kemudian racun diproduksi seperlunya, kemudian di sana ada rantai atau jejaring, kemudian atau ada sistem otomasi di alam begitu ya. Nah itu sebagian dari perusahaan-perusahaan sudah mengadopsi ekologi alam gitu ya, proses-proses ekologi alam. Baik, di slide berikutnya. Nah, untuk kategori penghargaan, Bapak Ibu bisa melihat di slide tersebut ada 6 kategori ya. Tadi sudah dijelaskan secara lebih rinci oleh Prof. Safruddin dari Green Power Innovation, kemudian Low Carbon Innovation, Eco Hazard Innovation, Eco Cycle Innovation, Hydro Smart Innovation, serta Ecosystem Protection. Ini kategori penghargaan yang nanti insya Allah Departemen Teknik Lingkungan melalui kegiatan EPSA ini akan memberikan penghargaan, namun demikian memang harus didahului dengan proses untuk mengkaji, menilai inovasi-inovasi yang ada yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua di masing-masing perusahaan. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Safruddin ya. Baik, slide berikutnya. Nah ini menurut ini teori manajemen ya, macam-macam lah teori manajemennya, ada Edgar Schein, nanti ada Malcolm Baldrige, ada Ishikawa, ada Joseph Duran dan sebagainya. Tapi semuanya sebenarnya untuk mengembangkan ujung-ujungnya adalah mutu Bapak Ibu sekalian. Mutu itu bisa macam-macam ya, mutu dalam arti sebenarnya, mutu dalam arti lingkungan yang baik, mutu dalam arti cost production yang ibaratnya yang efisien begitu, yang low begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang menurut Edgar Schein ada artifact, exposure value, serta underlying assumption begitu. Nah, nanti memang sebaiknya di puncak piramid itu artifak ya. Artifak itu artinya bagaimana satu kegiatan inovasi itu sudah menjadi bagian dari budaya begitu Pak sekalian. Sehingga ini menjadi artifak tuh. Artifak itu kan barang berharga menjadi tinggalan yang akan dikenang, diikuti, dicontoh oleh generasi berikutnya begitu. Jadi harapannya memang ekoinovasi ini sebetulnya sudah lebih tinggi ya daripada assumption atau expose value itu ya, menjadi semacam budaya ya, budaya perusahaan. Budaya itu artinya setiap orang yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah bisa melakukan tanpa tanpa diperintah, tanpa melihat aturan, tanpa disuruh dan sebagainya. Jadi secara otomatis kegiatan-kegiatan yang ada itu sudah mengarah kepada upaya-upaya untuk mencapai ekoefisiensi begitu ya, dengan kegiatan-kegiatan ekoinovasi dan konservasi keanekaragaman hayati misalnya. Jadi itu sudah melekat begitu ya
Kalau sekarang mungkin misalnya Bapak Ibu melakukan tapi masih mendasarkan pada apa itu regulasi, kemudian time frame kegiatan tertentu sehingga saya harus melakukan inovasi ini nih. Tetapi tujuannya sebetulnya bukan untuk ini ya, apa artinya nilai-nilai yang secara value sudah melekat di dalam perusahaan atau di dalam apa itu individu-individu yang ada di perusahaan tersebut. Jadi masih menjadi target karena memang itu digariskan oleh regulasi. Nah, semestinya nanti dengan kegiatan ini diharapkan nanti insan-insan inovator kemudian dapat melakukan kegiatan di bidang masing-masing itu kan di setiap proses yang ada di perusahaan Bapak Ibu kan yang paling tahu adalah Bapak Ibu sendiri begitu ya. Sehingga macam-macam model dikembangkan lah begitu ya. Mulai dari misalnya kalau ada satu permasalahan dengan diagram Ishikawa itu nanti dapat atau diagram Pareto, Bapak Ibu sekalian bisa menemukan ujung dari permasalahan dan sebagainya sehingga dapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut dengan mengembangkan inovasi untuk tujuannya untuk meningkatkan efisiensi yang secara terus-menerus begitu. Ini adalah juga bagian dari filosofi total quality management begitu ya, di mana setiap proses itu harus senantiasa direncanakan, kemudian dieksekusi, dievaluasi dengan audit dan sebagainya, kemudian ada semacam kajian manajemen dan upaya-upaya untuk continual improvement begitu. Nah ini nanti diharapkan kalau ini berlangsung terus-menerus nanti ini menjadi semacam budaya yang sudah melekat begitu. Jadi tanpa disuruh pun Bapak Ibu di lapangan misalnya suatu saat dalam tanda petik ngelamun ini kok mesin ini kayaknya kerjanya seperti ini terlalu lama atau misalnya kok emisi debunya kelihatan dengan secara fisik kelihatan harus saya apain ya. Nah hal seperti itu sangat saya kira cukup penting ya. Ini tentu akan nanti memotivasi menggerakkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa terus-menerus melakukan inovasi dan diharapkan nanti ada kegiatan-kegiatan invention begitu ya, mengembangkan teknologi yang akan makin membuat proses semakin efisien. Baik, yang berikutnya. Nah, mungkin sebelum itu atau ini dulu enggak apa-apa ya. Jadi di kriteria penilaian nanti kami tentu nanti terdiri dari juri yang terdiri atas para ahli dengan background masing-masing tadi ya 6 kriteria tadi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap paper peserta yang masuk gitu ya secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti ini ya, kebaruan ide inovasi, kemudian kualitas eksekusi program, dampak yang dihasilkan bagi lingkungan dan atau masyarakat serta kesesuaian dengan kategori yang diikuti. Nah ini tentu juga nanti Bapak Ibu perlu nanti mungkin dari panitia atau dari Departemen Teknik Lingkungan di kampus ini akan men-share mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah menerima itu ya pedoman atau panduan EPSA tadi ya, di mana di sana ada timeline EPSA. Jadi kalau hari ini tanggal berapa 5 Juli ini sosialisasi, maka di timeline berikutnya nanti tanggal 6 sampai 31 Juli itu adalah masa pendaftaran. Bapak Ibu nanti bisa mencatat, kemudian dari proses pendaftaran tersebut nanti tentu akan masuk paper dan sebagainya, maka dilakukan verifikasi ya. Jadi verifikasi ini kurang lebih nanti kan pada saat pendaftaran juga paper masuk, kemudian Agustus di awal 3 sampai 8 Agustus nanti revisi paper dan
daftar ulang begitu ya. Jadi nanti setelah kan Bapak Ibu masukkan paper-paper, kemudian kami evaluasi dan sekiranya perlu ada perbaikan, revisi dan sebagainya, maka ada kesempatan untuk memasukkan kembali revisi di sekitar tanggal 3 sampai 8 Agustus. Nah, kemudian kami akan melakukan penilaian di bidang masing-masing oleh para ahli yang membidangi begitu ya. Jadi di proses penjurian paper yang masuk sekitar tanggal 9 sampai 9 Agustus. Dan kemudian insya Allah nanti kami akan mengumumkan di tanggal sekitar 20 Agustus 2023. Ini mungkin bagus kalau dipaskan pas ulang tahun Republik Indonesia gitu ya, 17 Agustus gitu ya mungkin ya. Nah, nanti bisa sesuaikan. Nah, kemudian nanti award akan disampaikan pada Awarding Night EPSA 2023 di tanggal 26 Agustus. Nah, tentu nanti secara detail Bapak Ibu dapat membaca di panduan EPSA mulai dari mekanisme pendaftaran, kemudian penulisan paper, ada format, nanti harus diketik dengan huruf tertentu, dengan spasi tertentu, dengan margin tertentu, dengan outline tertentu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di panduan EPSA. Tentu nanti kalau ada pertanyaan dapat disampaikan kepada kami, panitia EPSA, nanti ada kontak person ya. Jadi selanjutnya juga nanti ada mekanisme verifikasi dan daftar ulang dan sebagainya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan itu nanti awarding ya, ini slide terakhir saya kira ya, yang berikutnya. Jadi ada 3 kategori untuk penghargaan ini, yaitu gold, silver, dan bronze. Tentu nanti ada kriteria masing-masing untuk 6 tadi ya, 6 kriteria EPSA tadi ya. Nah, kemudian ada satu lagi best award. Best award itu kalau jadi akumulasi ya, akumulasi ini kan seperti juara umum begitu ya. Kalau SEA Games kemarin yang terakhir itu kan emasnya berapa, perak berapa, perunggu berapa. Nanti setelah diakumulasi nilai, perusahaan mana yang nilai tertinggi dicapai begitu ya, sehingga nanti berhak untuk mendapatkan best award. Namun memang perlu sering juga kami sampaikan ke perusahaan-perusahaan dalam berbagai kesempatan. Jadi award ini bukan tujuan utama sebetulnya ya. Jadi ini adalah ujung dari sebuah proses. Kalau prosesnya itu bagus, tentu ujungnya juga nanti akan bagus begitu ya. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana Bapak Ibu di setiap masing-masing perusahaan itu melakukan inovasi-inovasi, efisiensi, sehingga nanti di sana ada proses berpikir, kemudian berpikir kritis, sehingga mendapatkan satu ide, inovasi untuk meningkatkan efisiensi dari waktu ke waktu. Sebenarnya yang diperlukan itu ya, dari berbagai bidang tadi, mulai dari energi, emisi, pengelolaan limbah B3, non B3, konservasi air, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Jadi sebetulnya yang dipentingkan adalah itu, bukan awardnya sebetulnya ya. Award itu adalah ujung. Kalau prosesnya baik, tentu insya Allah ujungnya juga akan baik. Itu kan yang sudah Bapak Ibu pahami ya di dalam proses industri yang ada di perusahaan masing-masing. Jadi sekali lagi kami menandaskan bahwa kegiatan ini mencoba untuk memfasilitasi atau mendorong Bapak Ibu di perusahaan masing-masing itu untuk mengembangkan terus-menerus begitu ya, continual improvement, perbaikan terus-menerus, sehingga efisiensi dari waktu ke waktu akan makin meningkat ya, efisiensi mulai dari tadi energi sampai ke konservasi air, serta pengembangan pengelolaan keanekaragaman hayati. Nah, memang diharapkan, nah ini tentu kalau tadi di teorinya Edgar kan, kalau ini nanti sudah, kegiatan ini nanti diharapkan
mampu juga memicu bahwa kegiatan ini nanti yang memicu lah ya, memicu insan-insan atau individu-individu perusahaan untuk aktif gitu ya, aktif mengembangkan inovasi sehingga ini menjadi semacam budaya begitu. Nah, di dalam kaitannya budaya tentu tidak lepas dari peran manajemen puncak begitu ya. Nah, ini diharapkan nanti dukungan dari manajemen puncak agar kalau Bapak Ibu sudah misalnya mengenal pernah mendengar istilah future fit, kemudian industrial culture, tentu di sini peran manajemen puncak sangat penting ya. Jadi bagaimana nilai-nilai tadi dapat dihayati oleh individu atau insan-insan di perusahaan sehingga semuanya bergerak bersama ya, total quality management itu bergerak bersama ya, mulai misalnya menjadi pimpinan menjadi semacam role model begitu ya, menginspirasi seluruh lini, seluruh individu, seluruh insan di perusahaan, kemudian memberikan challenge the process ya, jadi proses untuk memberikan tantangan pada seluruh individu insan yang ada begitu. Nah, termasuk nanti inovasi-inovasi ya. Jadi bagaimana manajemen puncak ini dapat mendorong ke sana. Termasuk memberikan keleluasaan bagi individu-individu yang ada itu untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan gitu ya, menguntungkan tanda petik gitu. Bagi lingkungan, bagi individu dan bagi perusahaan. Dan tentunya bagaimana semuanya itu dapat membangkitkan individu atau insan di perusahaan untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan tanda petik, dengan hati begitu ya, dengan ikhlas bahwa semuanya itu untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai EPSA. Nanti panduan sekiranya Bapak Ibu belum menerima dapat sampaikan ke panitia untuk dapat nanti kami panduan EPSA kepada Bapak Ibu yang sekiranya belum menerima panduan EPSA. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Dewan Juri EPSA. Mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Winardi yang telah bersedia memaparkan mekanisme penilaian EPSA 2023. Baik, saya izin mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengganti nama sesuai dengan format yang sudah disesuaikan oleh panitia, yaitu nama _ nama perusahaan. Serta dimohon untuk mengikuti acara hingga acara berakhir dengan menyalakan fitur kamera dengan virtual background yang telah disediakan serta mematikan mikrofon jika tidak diperlukan. Serta untuk para peserta dapat mengisi link absensi yang tertera pada kolom komentar. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu sosialisasi teknis pelaksanaan EPSA 2023. Sosialisasi teknis pelaksanaan EPSA 2023 akan disampaikan oleh Bapak Yogiswara Danur Rahman, Sarjana Teknik. Kepada Bapak Yogiswara, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Mohon konfirmasi untuk suara saya apakah sudah bisa didengar ya? Sudah dapat didengar, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Di sini saya Yogiswara Danur Rahman sebagai steering committee dari EPSA Ecotech Pioneer and Sustainability Award 2023 akan menyampaikan teknis pelaksanaan EPSA 2023. Melanjutkan juga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Winardi tadi selaku Dewan Juri EPSA 2023, terutama mengenai teknis keberjalanan nanti bagaimana EPSA ini akan berlangsung. Bisa dilanjutkan.
Baik, yang pertama mengenai timeline dari EPSA sendiri. Di sini ada beberapa timeline, tadi juga sudah sedikit disampaikan oleh Bapak Winardi, bahwasanya untuk EPSA ini ada beberapa tahap ya Bapak Ibu hadirin sekalian, dimulai dari grand launching yang sudah terlaksana, dan juga pada sosialisasi di hari ini yang sedang kita laksanakan bersama, kita partisipasi bersama. Kemudian setelah dari sosialisasi ini akan kami buka untuk pendaftaran mulai dari besok di 6 Juli hingga tanggal 31 Juli. Pada tahap pendaftaran ini nantinya akan dari Bapak Ibu hadirin sekalian akan melakukan pendaftaran mengenai program-program apa saja yang nantinya akan diikutsertakan, kategori apa saja, dan juga mengenai dengan pengumpulan papernya nantinya juga. Nanti berjalan paralel dengan pendaftaran akan juga kami lakukan mengenai verifikasi dari paper yang sudah disubmit oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini sama juga di 6 hingga 31 Juli, yang mana pada verifikasi ini akan kami lakukan pengecekan apakah kesesuaian dengan format yang sudah kami berikan itu sudah ada atau belum. Nah, nantinya apabila perlu dilakukan penyesuaian, nah itu nanti akan dapat dilakukan, Bapak Ibu hadirin sekalian dapat berkesempatan untuk melakukan perbaikan dan juga revisi di tanggal 3 hingga 8 Agustus. Nah, untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang nantinya diperlukan revisi ataupun perbaikan, nanti juga akan melakukan proses daftar ulang di range tanggal tersebut. Nah, nanti setelah dari situ, setelah dari seluruh paper yang masuk, nanti akan dilakukan penjurian. Nah, penjurian atau penilaian ini nantinya akan kami lakukan dilakukan dengan bersama Dewan Juri, yang mana Dewan Juri ini terdiri dari sivitas akademika dengan masing-masing ekspertis sesuai dengan kategorinya, yang berasal dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Untuk penjurian ini sendiri akan dilakukan mulai dari tanggal 9 hingga tanggal 19 Agustus 2023. Nah, dari hasil penjuriannya nanti akan kami umumkan untuk pemenang ataupun perusahaan-perusahaan yang meraih predikat itu ada di 20 Agustus. Kemudian puncak dari acara EPSA ini ada di Malam Penganugerahan atau Awarding Night, yang mana akan dilaksanakan di tanggal 26 Agustus 2023. Bisa dilanjutkan untuk mekanisme berjalannya. Jadi tahap pertama Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendaftaran, ya pendaftaran ini secara online, yang nantinya pendaftaran ini linknya juga akan kami share juga ke Bapak Ibu peserta. Nah, pada saat setelah melakukan pendaftaran tentunya ada biaya partisipasi, yang mana untuk setiap kategorinya ini sebesar Rp4.250.000. Nah, untuk Bapak Ibu peserta nanti apabila mengikuti tiga kategori atau lebih, maka akan mendapatkan potongan, sehingga untuk setiap kategorinya itu ada di harga Rp3.750.000, atau apabila dari Bapak Ibu peserta mengikuti 3 atau lebih kategori, maka akan mendapatkan potongan sebesar Rp500.000 untuk setiap kategorinya. Tentunya nanti setelah dilakukan pembayaran, tidak lupa untuk melampirkan bukti pembayarannya juga pada form pendaftaran yang sudah kami sediakan. Nah, setelah itu baru akan dilakukan pengumpulan paper melalui link juga yang nanti akan kami share. Nah, pada proses pendaftaran dan juga pengumpulan paper nanti akan disesuaikan juga untuk kategori-kategori apa saja yang diikuti oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk selanjutnya, nah, dari paper yang sudah terkumpul, Bapak Ibu sekalian, dari paper yang sudah terkumpul ini nantinya akan kami verifikasi dulu. Nah, verifikasi ini fungsinya untuk pengecekan, sebagai pengecekan dari formatting dan juga tata
letak penulisan dari paper yang sudah disubmit oleh Bapak Ibu hadirin sekalian, kesesuaiannya itu bagaimana. Nah, nanti apabila diperlukan dari kami tim verifikator mengarahkan untuk adanya perbaikan ataupun tambahan, nah itu nanti akan kami, Bapak Ibu akan kami kembalikan untuk dilakukan revisi ataupun perbaikan dan juga penyesuaian sesuai dengan apa-apa saja yang kami temukan di dalam proses verifikasi. Kemudian setelah itu akan dilakukan daftar ulang dan submit ulang dari paper yang sudah diperbaiki oleh Bapak Ibu sekalian melalui link yang juga nanti akan kami berikan juga. Nah, dari setelah proses tersebut nantinya dari paper-paper yang sudah disubmit oleh Bapak Ibu sekalian akan dilakukan penilaian final. Nah, penilaian final ini merupakan penjurian yang nantinya akan dilakukan oleh tim Dewan Juri dari EPSA, dan untuk penilaian ini nantinya juga disesuaikan dengan masing-masing kategori dengan Dewan Juri dengan masing-masing ekspertisnya. Selanjutnya, nah untuk format penulisan paper sendiri di sini nanti akan berkaitan dengan proses verifikasi. Nah, untuk format papernya sendiri di sini diketik dengan fontnya itu di Avenir Next LT Pro dengan ukuran 12. Kemudian untuk spasinya itu ada di 1,5, kemudian margin dari papernya itu masing-masing dari kiri, bawah, kanan, atas itu 3 cm, dan kami batasi untuk satu paper per kategori itu ada di 10 halaman. Kemudian untuk kerangka paper sendiri ini, jadi pertama ada mengenai kategori penghargaan. Nah, jadi 6 kategori yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Syafruddin dan juga Pak Winardi, itu nanti dipilih untuk paper yang ini mengikuti kategori penghargaan yang mana, kemudian ini dari perusahaan mana juga dituliskan. Nah, kemudian judul program. Nah, judul programnya ini apa? Program inovasi apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian yang dilaksanakan di perusahaan. Kemudian dijabarkan juga tujuan dari programnya ini. Nah, tujuan dari program ini nantinya menjelaskan bahwasanya program ini, program yang dilaksanakan, inovasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian ini bertujuan untuk semisal pada kategori Hydro Smart Innovation ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan air dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan juga dengan kategori-kategori yang diikuti sesuai dengan papernya. Kemudian dipaparkan juga mengenai latar belakang program. Jadi diberi penjelasan sedikit terkait dengan latar belakang alasan mengapa program ini diadakan ataupun kegiatan upaya ini dilaksanakan. Nah, itu dijelaskan penyebab ataupun sumber dari berjalannya programnya. Kemudian dari latar belakang itu dijelaskan juga mengenai deskripsi programnya. Nah, untuk di deskripsi program nanti juga disampaikan mengenai keberjalanan program itu bagaimana. Nah, ini semisal ada dari inovasi, perubahan proses, ataupun ada nantinya penambahan komponen. Nah, itu nanti dijelaskan semuanya di dalam deskripsi program. Nanti juga dilengkapi juga dengan skema berjalannya program, skema berjalannya inovasi tersebut dilaksanakan. Jadi ada sebelum adanya inovasi tersebut itu skemanya bagaimana, dan setelah adanya program tersebut itu skemanya bagaimana. Nah, dari skema tersebut tentunya dapat dilihat ya dampak dari program tersebut ke lingkungan. Nanti juga dijabarkan juga mengenai dampaknya ke lingkungan itu bagaimana, apakah dia dapat mengefisiensi sumber daya ataupun mengurangi emisi yang dihasilkan. Kemudian terkait dengan penghematan biaya, di sini disampaikan juga Bapak Ibu hadirin sekalian mengenai penghematan biaya yang dapat terjadi, dapat ditimbulkan dari inovasi yang dilaksanakan, dan upaya-upaya apa saja yang dilaksanakan ini dapat
menghasilkan penghematan biaya itu sebesar berapa. Kemudian dari berjalannya program tersebut itu dapat juga dikaitkan dengan capaian-capaian SDGs yang mana saja. Jadi semisal si suatu inovasi ini mendukung capaian SDGs nomor berapa, mengenai apa, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya dari untuk kerangka penulisan papernya ini harus dilengkapi dengan data-data pendukung seperti perhitungan nanti penghematan biayanya berapa, kemudian keberhasilan dari program ini sebesar berapa dengan satuan yang ditentukan, kemudian juga dari data pendukung tersebut juga dapat disambungkan, disinergikan dengan capaian SDGs yang dapat tercapai. Selanjutnya, untuk mekanisme penilaian sendiri, ini nantinya dari paper-paper yang sudah disusun oleh Bapak Ibu hadirin sekalian akan dilaksanakan oleh Dewan Juri, yang mana Dewan Juri ini merupakan sivitas akademika yang memiliki ekspertis di bidang masing-masing, yang memiliki ekspertis sesuai dengan kategori yang ada di EPSA ini. Kemudian nantinya akan diberi nilai dan akan dilakukan pemeringkatan. Nah, pemeringkatan ini terdapat 3 tingkatan, mulai dari gold, silver, dan juga bronze, yang nanti akan juga saya sampaikan tingkatannya bagaimana. Nah, kemudian dari peserta-peserta ini nantinya akan dilakukan pemeringkatan, dan dari peserta yang masuk ke dalam 3 besar akumulasi nilai di setiap kategori, yang masuk ke dalam 3 besar nilai tertinggi akumulasinya nanti akan masuk ke dalam kandidat penghargaan Best Award, dan nantinya juga akan mendapatkan undangan untuk melakukan presentasi. Nah, tentunya pada tahap penilaian oleh Dewan Juri ini merupakan penilaian yang tidak dapat diganggu-gugat dan juga bersifat absolut. Selanjutnya, ini mengenai alur penilaiannya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi pada saat penilaian nanti akan diberi nilai untuk masing-masing paper di setiap kategorinya. Nah, apabila dari si inovasi atau program yang disampaikan oleh masing-masing peserta perusahaan ini masuk ke dalam persentil 30, melebihi dari 30 persentil, maka dia akan masuk ke dalam kandidat predikat gold. Nah, apabila yang tidak masuk ke dalam 30 persentil ini, maka akan mendapatkan predikat bronze. Nah, kemudian dari kandidat gold ini sendiri akan naik lagi dari persentilnya. Nanti apabila dia masuk ke dalam persentil lebih dari 80, nah itu nanti akan mendapatkan predikat gold. Namun apabila dia berada di antara 80 hingga 30, maka akan mendapatkan predikat silver. Selanjutnya, nah untuk si Best Award-nya ini sendiri, ini nantinya akan diberikan kepada kandidat Best Award-nya. Nah, untuk kandidat Best Award ini sendiri merupakan peserta yang masuk ke dalam 3 besar dari akumulasi nilai tertinggi. Nah, untuk akumulasi nilai tertinggi ini nanti merupakan total ataupun akumulasi dari nilai dari masing-masing paper yang disubmit, dan untuk kandidat Best Award-nya ini sendiri masuk ke 3 besar dan mengikuti minimal 3 kategori, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kandidat Best Award-nya ini sendiri nanti merupakan 3 besar dari akumulasi nilai tertinggi, kemudian juga yang mengikuti di 3 kategori atau lebih, seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan EPSA 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi Suara yang telah bersedia memaparkan sosialisasi EPSA 2023.
Selanjutnya, kepada seluruh peserta yang hendak memberikan pertanyaan, dipersilahkan dengan mengaktifkan fitur raise hand dan memperkenalkan diri serta perusahaan setelah kami persilahkan. Sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu peserta apabila memiliki pertanyaan terkait sosialisasi teknis ataupun hal lain terkait pelaksanaan EPSA 2023 dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan nama dan nama perusahaan serta pertanyaannya. Kami persilakan. Ya, mohon izin bertanya, Mbak Syira atau Mas Reza. Baik, dipersilakan, Pak. Ya, perkenalkan saya Firman dari SSD atau Enviro PT KPI RW 2 Dumai ya, unit 2 Dumai. Mungkin simpel aja pertanyaannya terkait dengan program atau improve yang dinilai itu apakah sudah harus berjalan atau dalam bentuk masih ide atau konsep, kalaupun sudah berjalan minimum sudah berapa periode, apa 1 tahun gitu ya yang akan dinilai, yang sudah bisa dinilai. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk program yang nantinya akan disubmit di dalam bentuk paper ya, itu nanti sebenarnya programnya yang sudah terlaksana paling tidak selama 2 bulan. Kemudian apabila nanti juga apabila sudah terlaksana itu nanti kan juga terdapat dampak yang dihasilkan dan juga keberhasilannya juga dapat terlihat terukur, sehingga memang dari paper yang di-submit itu merupakan program ataupun upaya ataupun inovasi yang sudah dilaksanakan paling tidak di 2 bulan terakhir ini sudah berjalan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yogi, sudah cukup. Jadi 2 bulan ya minimum berjalan supaya hasil implementasinya atau dampak yang ditimbulkan bisa terukur minimum 2 bulan gitu ya. Betul Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Ya, Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Firman dan Bapak Yogis atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin kepada Bapak Ibu peserta yang lain, apabila ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Tahun 2022. Izin bertanya. Izin bertanya. Iya, izin bertanya. Perkenalkan, saya Fadli Zaka dari Indonesia Power Semarang. Berarti tadi kan sudah berjalan 2 bulan terakhir ya. Berarti untuk tahun sebelumnya, misalnya programnya inovasi di tahun sudah dilakukan di tahun 2022 bisa disubmit ya, seperti itu. Kemudian ini inovasinya ini kan
kalau kami kan belum pernah mengikuti penghargaan ini ya. Jadi kalau untuk judul kan kemungkinan pasti baru semua dari kami. Nah, mungkin kemungkinan nanti misalnya sama dengan peserta lain atau sudah di tahun-tahun sebelumnya seperti itu bagaimana seperti itu. Itu terima kasih. Baik Pak Fadli, izin menjawab. Yang pertama terkait dengan inovasi ini apabila sudah terlaksana di tahun 2022 ya. Nah itu juga tidak masalah Pak Fadli, itu bisa ikut sertakan juga di dalam website ini. Nanti tinggal disampaikan saja di dalam papernya bahwasanya untuk program ini nanti dimasukkan ke dalam deskripsi programnya juga untuk keberjalanan programnya ini bagaimana dan hasil terukur atau keberhasilannya itu seberapa. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini mengenai judul ya. Nah untuk judul ini apabila nanti terdapat kesamaan yang mana nanti akan bisa kami lihat pada saat proses verifikasi dan penilaian, ini juga apabila terdapat kesamaan dengan judul program lain yang disampaikan oleh peserta lain itu juga tidak menjadi masalah, tidak mempengaruhi penilaian karena dari proses penilaian sendiri ini yang akan kami nilai itu dari deskripsi programnya ataupun dari keberjalanan programnya itu bagaimana, kemudian inovasi apa yang diusung dan tentunya keberhasilannya itu bagaimana. Seperti itu Pak Fadli. Ya, terima kasih. Berarti kan kalau inovasi ini kan berarti kan sesuatu yang baru ya. Jadi misalnya katakanlah PLTS gitu, tenaga surya itu kan sudah umum ya. Tapi kalau misalnya di pembangkit kami baru melakukan, kemudian kami submit itu, berarti kan itu kan kalau di kami kan baru inovasi baru seperti itu Mas, gitu maksudnya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi tetap kalau di kami sih mungkin tetap baru inovasi itu. Tapi mungkin kalau di tempat-tempat lain kan sudah umum ya seperti itu. Gitu. Baik, ya tidak apa-apa Pak Fadli. Oke, baik, terima kasih. Siap, Pak Fadli. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadli. Mungkin kepada Ibu Yulia Cahyani kami persilahkan. Ya, selamat siang Mas Yogis. Perkenalkan nama saya Yulia dari Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Mau tanya Mas, jadi untuk program yang udah dapat paten itu masih bisa ikut award ini apa enggak ya? Gitu aja. Makasih Mas. Mohon maaf Bu Yulia, tadi boleh diulang pertanyaannya, agak putus-putus di saya tadi. Oke. Untuk program yang udah dapat paten Mas, nah itu masih bisa ikut award ini nggak ya? Gitu. Sudah mendapatkan paten ya programnya itu juga tidak masalah Bu Yulia, karena memang dari proses penilaian yang nanti akan dilaksanakan itu mengenai keberjalanan programnya itu seperti apa. Seperti itu Bu Yulia. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Ibu Yulia. Kami persilakan kepada peserta yang masih memiliki pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand dan memperkenalkan diri serta perusahaan setelah kami persilakan. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta yang masih memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan langsung mengajukan pertanyaannya. Terima kasih.
menambahkan bisa, Panitia? Baik, silakan Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu dapat submit gitu ya, mengirimkan inovasi-inovasi yang ada di perusahaan masing-masing begitu ya. Jadi apakah itu yang sudah dapat paten atau mungkin 1 tahun yang lalu sudah di-launching di perusahaan Bapak Ibu, saya kira mungkin malah lebih bagus gitu ya kalau sudah berjalan misalnya 1 tahun sehingga bisa kelihatan kalau di scatter diagram itu nanti kelihatan gitu apakah sebaran efisiensinya itu terlalu lebar gitu ya deviasinya atau mepet di garis tengah gitu sehingga itu nanti juga akan bisa dilihat ya apakah inovasi itu betul-betul berjalan efisien dan memberikan hasil yang bagus atau tidak. Nah tentu kajian-kajian itu menjadi dasar pertimbangan nanti Bapak Ibu ketika akan submit gitu ya, akan ngirim, oh inovasi ini sajalah yang saya kirim gitu. Ini karena dari hasil kinerja misalnya setahun, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Yogis, jadi 2 bulan itu masih sudah bisa di-submit gitu ya. Nah, syukur prosesnya sudah lebih lama dilakukan gitu sehingga kelihatan gitu stabil enggak sih gitu ininya kinerjanya gitu. Mungkin kalau 2 bulan belum terlalu kelihatan gitu ya, walaupun dipersilahkan gitu. Jadi prinsipnya inovasi-inovasi apa saja saya kira terbuka sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa kirimkan ke EPSA Award ini. Kemudian saya ini tadi setelah presentasi terpikir begitu, inovasi-inovasi eko-inovasi yang Bapak Ibu akan ajukan itu termasuk nanti pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati itu kan hal-hal yang perlu didiseminasi begitu ya, sehingga mungkin nanti ada bentuk-bentuk barangkali setelah kegiatan ini atau selama proses EPSA ini kita ada kolaborasi begitu di luar forum EPSA ini ya, barangkali nanti Bapak dan Ibu berkenan atau setelah kami melihat, oh ini bagus nih kalau misalnya bisa ditulis dalam bentuk jurnal yang lebih lebih dengan dasar-dasar pustaka sehingga nanti dapat dikirimkan ke semacam international conference gitu ya, dengan penulis berkolaborasi antara perusahaan dengan Fakultas Teknik Undip dalam hal ini teknik lingkungan dan sebagainya lah gitu. Atau di antara para dewan juri itu nanti bisa berkolaborasi. Ada pemikiran semacam itu sehingga nanti karya-karya Bapak Ibu nanti akan lebih banyak makin luas lagi lah dapat diketahui oleh berbagai pihak di seluruh tidak hanya Indonesia saja tapi dunia begitu ya. Terima kasih. Tambahan dari saya, terima kasih. Tapi ini masih aja ya, masih wacana lah dari saya. Barangkali nanti Bapak Ibu di Departemen Teknik Lingkungan atau dari komite EPSA ini nanti dapat mempertimbangkan hal itu bisa dilaksanakan tanpa jadi tidak mengurangi objektivitas di dalam penilaian evaluasi EPSA ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Winardi atas tambahan dan tanggapannya. Mungkin kepada Bapak Ibu peserta yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan.
Baik, di sini sudah yang resen dari Pak Anjar. Dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Anjar Dwi dari Pertamina Hulu Sangat. Izin bertanya mengenai apakah ada batasan terkait program yang kita ajukan ke dalam satu kategori. Apakah ada batasan tertentunya seperti itu? Terima kasih. Izin menjawab ya Bapak Anjar terkait dengan batasan dari masing-masing kategori yang diikuti. Dari kami tidak memberikan batasan tertentu ya Bapak Anjar. Jadi apabila ingin mengirimkan paper di masing-masing kategori itu ada lebih dari satu paper, itu kami persilakan juga. Seperti itu mungkin Bapak Anjar. Baik, berarti dalam satu kategori kita bisa mengirimkan lebih dari satu paper itu ya, Mas? Kami persilakan apabila di satu kategori itu ada 2 paper semisal dan di kategori lainnya itu hanya 1, itu juga tidak menjadi masalah. Sangat kami persilakan untuk berpartisipasi. Baik, terima kasih banyak Pak Yogis. Siap, sama-sama Pak Anjar. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anjar dan Pak Yogis atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, jika dirasa cukup untuk sesi tanya-jawab, kami berterima kasih kepada Bapak Yogiswara serta seluruh peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya. Izinkan kami untuk mengingatkan kembali kepada peserta untuk dapat mengisi link absensi yang tertera pada kolom komentar. Persilakan kepada Pak Diki jika masih terdapat pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih. Apakah saya masuk ya? Saya masuk. Masuk, Pak. Oh ya, perkenalkan saya Diki Rafif dari PAEK 4. Izin bertanya kepada Pak Yogis, Pak, apabila paper yang sebelumnya sudah dapat penghargaan, apakah di-submit juga di EPSA ini ya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Diki. Terkait dengan paper yang nantinya disubmit itu apabila sudah mendapatkan penghargaan juga, itu masih bisa mengikuti EPSA ini juga Pak Diki. Termasuk tadi yang sudah memiliki paten juga, itu nantinya juga akan mendapatkan nilai tambah seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Yogis. Siap, terima kasih juga Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Diki. Sebelum kami tutup sesi tanya-jawab, kami persilakan kepada peserta yang masih memiliki pertanyaan untuk memberikan pertanyaannya dengan mengaktifkan fitur hand dan memperkenalkan diri serta perusahaan setelah kami persilahkan. Oke, baik. Jika dirasa cukup, sekali lagi kami berterima kasih kepada
Bapak Yogiswara serta peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kami ingatkan kembali untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang telah tertera pada kolom komentar dan izin untuk menginformasikan untuk file panduan, materi sosialisasi, link pendaftaran dan lainnya dapat diakses melalui website EPSA yaitu di epsa2023.id serta melalui link yang tersedia melalui akun media sosial Instagram di @epsa.idn. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acara sosialisasi Ecotech Pioneer and Sustainability Award 2023 pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta serta tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sosialisasi EPSA 2023. Semoga acara yang akan digelar ke depan dapat berjalan dengan baik, serta seluruh peserta mendapat esensi terpenting dari kompetisi ini. Dengan itu kami mengajak seluruh perusahaan untuk turut membangun sustainability Ecotech melalui EPSA 2023. Kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya Reza Naditya Hafiz dan rekan saya Devira Naja Al-Gibra, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat diduga tercemar limbah pabrik. Limbah industri, puluhan ikan di sepanjang aliran kali Sadang Cidadak mati massal. Saluran air yang mengalir ke Sungai Citarum dipenuhi busa yang diduga limbah pabrik. Rakyat tambang emas ilegal mengakibatkan Sungai Kapuas dan Sungai Batang tercemar. Gugusan Mega ialah kiasan singgasana. Menyeru lega di bukit semesta. Lingkungan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Melanglang menari di pijakan buana. Gugusan Mayapada mulai binasa akibat tangan-tangan berulah tak bertanggung jawab. Perlahan runtuh, menunduk pilu dikekang kejamnya malam. Jeritan kesakitan menyuara di penjuru semesta. Mengais sejulah harapan tertawa di balik getir. Akankah mata ini rela menatap si buana terlena? Akankah insan Tuhan hanya berpangku menunggu si pemusnah berlaga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era ini penting bagi kita semua ikut berpartisipasi di dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Hadirnya EPSA merupakan terobosan besar yang merupakan wujud kepedulian dan dukungan Departemen Teknik Lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan di dalam upaya-upaya berinovasi dan mempelopori teknologi lingkungan berkelanjutan di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Oleh karenanya, kami mengundang perusahaan Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi di dalam EPSA 2023 dengan mencurahkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu semua. Demikian kami tunggu di EPSA 2023. Kami tunggu. 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 Kami tunggu di EPSA 2023.